Wa iyu farragh sabiqun illa lima ba'du yakun kamalawillah audima. Kalau di atas dijelaskan bahwa ketika mustasna bi illah jatuh setelahnya kalam tam mujab, maka wajib dinasobkan. Jika jatuh setelahnya kalam tam manfi, jika istisnanya muttasil, maka itsba' umat tasal, lebih baik dibaca itsba' mengikuti i'rabnya mustasna minhu. Jika istisnanya munqati wansib man qata, mustasna bi ila, maka dinasobkan. Sekarang begini, wa ayyu farr sabiqun illa lima ba'du yakun kama lawil audima. Apabila amil yang sebelumnya illa itu dikosongkan dari mustasna minhu sehingga diteruskan kepada lafadz yang setelahnya illa dalam pengamalannya, maka anggap saja seperti tidak ada illa. Jadi maksudnya mustasna bi illa ketika jatuh setelahnya kalam yang manfi dan tidak menyebutkan mustasna min atau dikenal dengan istisna mufarragh, maka i'rabnya lafadz yang diistisnakan dengan ilah anggap seperti tidak ada berarti di-i'rabi sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya. Kalau amil sebelumnya menginginkan merofakan, maka mustasna bi ila diroh. Apabila amil sebelumnya menginginkan i'rab nasab, maka mustasna bi ila dinasobkan. Apabila amil sebelumnya ila menginginkan mengejar, maka mustasna bi ila dijar. Jadi anggap kama la audi, anggap saja seperti tidak ada illa dalam arti lafadz yang setelahnya illa di-i'rabi sesuai dengan ala hasabi ma yaqtadi halu ma qablaha min i'rabin. Ya. Diberlakukan lafadz lain diberlakukan sesuai dengan tuntutan kondisi amil sebelumnya. Dan sebagai catatan, wala yakunu hadzal istisna al mufarragh illa badan nafid au syibihi. Istisna mufarragh yang tidak menyebutkan mustasna minhu itu tidak ada kecuali jatuh setelahnya nafi atau seperti nafi. Atau di awal saya katakan apabila kalamnya kalam manfi dan tidak menyebutkan mustasna min atau dikenal dengan istisna mufar, maka mustasna bi illa di-i'rabi sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya. Contoh, wa ma Muhammadun illa rasul, wa ma Muhammadun lan orangana utai Muhammad illa rasul ang iku utusan. Tidak ada illa rasul. Rasul adalah mustasna bi'il, jatuh setelahnya kalam manfi ma Muhammad dan tidak menyebutkan mustasna min, maka dikenal istisna mufarragh. Maka i'rabnya lafadz rasul disesuaikan dengan tuntutan amil sebelumnya. Sebelumnya ada mubtada diamal oleh amil ma'nawi ibti yang menuntut adanya khobar, maka lafadz rasulun dirofakan sebagai anggap ilah tidak ada, anggap seperti tidak ada ilah. Jadi mana rasul tetap dirofakan menjadi khobarnya mubtada karena kalam sebelumnya ilah masih membutuhkan ma'mul marfu, yaitu ada mubtada belum ada khobar. Atau contoh lain, wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin, lan ora ana iku kaduwe lan ora ana iku ngatasi rasul illal balaghul angin utawi nyampeaken al mubinu kang pertela. Ya, utusan ini tidak lain, tugasnya cuma menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan apa syariat Gusti Allah. Nah, iman atau tidak itu bukan urusannya rasul, itu urusannya siapa? Gusti Allah. Wa ma 'ala rasuli illal balaghul, itu ada mustasna bi ila, itu lafadz al-balaghu, ya. Jatuh setelahnya kalam manfi ma 'ala rasul. Ya. Dan tidak menyebutkan mustasna minhu, berarti mufarragh. Maka
i'rabnya lafaz al-balagh disesuaikan dengan kebutuhan amil sebelumnya. Itu ada khobar yang menuntut adanya mubtada. Maka lafaz balahu di sini dirofakan sebagai mubtada. Anggap saja ilahnya. Anggap ilah tidak. Ilahnya anggap saja tidak. Kama lawil laudi. Itu contoh yang di dalil nafi. Atau yang sifat nafi contohnya mana? Wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan mengatakan apapun tentang Allah kecuali kebenaran atau kebaikan. Wala taqulu 'alallahi illal haqq. Itu ada al-haqq mustasna bi'illah. Jatuh setelahnya kalam manfi atau sibena nafi. La taqulu berupa apa? Nahi ya. Jangan kamu katakan tentang Allah. Ada mustasna minhunya enggak ada. Ini berarti istilahnya mufarrad. Maka al-haqqo dia robi sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya. Amil sebelumnya ada taqulu. Itu ada fi'il muta'addi yang masih membutuhkan pengamalan kepada maf'ul. Maka lafaz al-haqqo dinasobkan sebagai maf'ulnya lafaz taqu. Ilahnya gimana? Kama la willaudi, anggap ilah tidak ada. Atau contoh lain, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan pernah mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Itu betapa bijaknya Allah. Ya. Untuk berdebat dengan orang yang berseberangan dengan kita saja harus dengan apa? Cara yang baik. Jangan pernah menghina, jangan pernah merendahkan yang lainnya. Lawan debat itu jangan. Billati ya, itu ahli kitab dengan orang yang berseberangan dengan kita. Apalagi dengan orang yang kita sama-sama muslim. Tentu harus dengan cara yang paling baik. Sekarang kadang-kadang ada orang itu hanya karena beda partai, beda pilihan ya. Terus kemudian ya ada perbedaan pendapat, akhirnya kemudian apa? Saling menghina dan menyerang apa? Personalnya jangan. Kalau beda pendapat, adu argumen pendapatnya saja, nggak usah kemudian menyerang personalnya itu. Apalagi sampai menghina, merendahkan dan sebagainya jangan. Utarakan saja hujahnya, utarakan argumennya, atau utarakan referensinya, selesai. Karena yang paling asik itu di basul masail. Ya, kita silahkan adu argumen, adu pendapat, referensi semuanya dikerahkan tanpa merendahkan, semuanya cair. Ya, harus ada rokoknya, kalau nggak rokok nggak hidup. Basul masuk kalau di tempat yang ber-AC itu malah nggak hidup. Inspirasinya nggak kebuka, sambil guyonan dan sebagainya. Nah itu dalam rangka billati mujadalah itu berdebat itu harus apa? Baik, harus baik. Lah mana tadi mahalusainya? La tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan. Illa billati itu namanya mustasna bi'illa ya. Jatuh setelahnya kalam manfi yang mufarrad, kosong dari mustasna minhu. Maka lafaz allati sebagai mustasna bi'illa di i'rabi sesuai dengan tuntut amil sebelumnya. Amil sebelumnya tujadilu ini ingin menuntut mengejarkan pada lafaz allati dengan huruf jar, maka dihadirkanlah billati ya. Allati berarti mahalnya mahal jar. Sebab allati itu adalah isim mausul yang berarti mabni. Maka i'rabnya adalah secara hukum atau secara takdir allati itu adalah mahalnya secara mahal mahalnya allati adalah dijarkan.
Atau contoh lain, fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Al qaumu itu juga sama, adalah mustasna bi illa yang jatuh setelahnya istisna atau istilah yang jatuh setelahnya shibenafi, yaitu hal yuhlaku, apa namanya, istifham, dan istisnanya mufarrad tidak menyebutkan mustasna minhu, maka lafaz al qaumi di'irabi sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya. Sebelumnya ada fi'il mabni majhul menginginkan atau menuntut adanya apa, naibul fa'il, maka lafaz al-qaumu dirafakan sebagai naibul. Ilahnya gimana? Kama lawillah, anggap saja ilah tidak ada. Wala yaqau dzalika fi ijabin. Nah, ini sebagai catatan di atas juga bahwa istisna mufarragh itu tidak akan terjadi dalam kalam mujab. Tidak akan terjadi. Enggak bisa kita mengatakan koma illa zaid. Enggak bisa itu. Kalau ada orang ngomong koma illa zaidun berarti salah. Dia tidak mengerti ilmu nahwu. Lalu terus bagaimana menyikapi firman Allah, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Itu ya'ba Allah illa ayyutimma nurah. Itu illa ayyutimma mustasna bi illa jatuh setelahnya istisna mufarrad karena apa? Tidak menyebutkan mustasna min. Tapi ya'ba itu kan apa? Bukan lafaz yang manfi atau sibeh nafi. Ya. Tidak dinafikan, bukan nahi, juga bukan untuk lafaz itu mahmulun alal mana la yuridu illa ayutimmanu. Ya'ba itu kan artinya enggak mau, menolak. Kalau menolak itu sama dengan apa? Nafi. Meskipun tidak ada perangkat nafi, tapi maknanya ya'ba itu adalah nolak, mencegah, tidak menghendak. Makanya untuk ucapan untuk apa? Lafaz wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah itu berarti ditakdirkan atas makna la yuridu. Berarti sama juga nafi. Menolak berarti enggak menghendaki. Sehingga tetap di situ bisa dibuat istisna mufarragh.